Hari ini kita akan membahas satu hal Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan tema mendua hati. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terpikirkan dalam hati kita ketika kita mendengar kata mendua hati? Nah, mendua hati itu sangat erat kaitannya, mungkin mendua hati itu selingkuh bisa jadi, betul? Mendua hati itu berkhianat bisa jadi. Mendua hati itu memilih yang lain daripada yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak faktor yang membuat seseorang mendua hati. Misalnya dia merasa, oh yang sana lebih baik. Oh yang sana lebih baik. Ada keluarga yang hancur karena suaminya selingkuh. Dan karena alasannya dia bilang, istri saya galak. Nggak tahu kenapa wanita di luar sana lebih ramah. Saya mau katakan kepada bapak-bapak, itu masih promo, makanya dia masih ramah. Nanti juga kalau jadi dia juga galak. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak yang menyebabkan orang itu mendua hati. Nah, kita baca satu ayat firman Tuhan. Ya, Amsal 20 ayat 6 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara kalau mau dicap, kalau mau dilabelin, artinya kita pengen disebut orang baik, betul? Nggak ada dong yang mau disebut orang jahat, penipu, pembohong. Semuanya pengen disebut orang baik. Semuanya pengen disebut orang setia. Nggak mau disebut orang yang mendua hati. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi masalahnya adalah setia di awal-awal itu, tidak mendua di awal-awal adalah hal biasa. Amin. Baru menikah, pasti romantismenya dapat Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa nggak keluar-keluar kamar sama-sama terus. Kalau bisa kemana-mana bareng terus. Tetapi apa yang terjadi setelah 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan. Apakah masih bisa romantis seperti 20 tahun yang lalu? Nah, tidak semua orang bisa, makanya Tuhan berkata dalam firman, dalam Amsal, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi yang setia melakukannya sampai akhir, itu jarang. Banyak orang yang menyebut suami itu, saya suami yang setia, saya suami yang baik. Tetapi engkau setia sampai akhir kepada istrimu. Bisakah engkau setia melakukan hal yang sama? Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kesetiaan berarti sikap yang dapat dipercaya. Artinya gini, kalau kita sudah mengatakan sesuatu, maka kita pegang kata-kata kita. Itulah orang setia. Perkataannya bisa dipegang berintegritas. Dia katakan A, tindakannya A. Bukan berkatanya A, tindakannya B, C, D. Dan kemudian dikatakan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan berdiri teguh dalam suatu hal. Kesetiaan juga merupakan buah roh yang ketujuh dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pengen disebut orang setia, tetapi di lain sisi ada mendua hati yang sedang menunggu kita. Mungkin kita sebagai seorang suami ya, ataupun seorang istri, pada saat kita di rumah, kita bisa dengan aman berkata, saya setia. Tetapi apa yang terjadi ketika kita berada di luar? Di dalam gereja kita bisa berkata, saya setia dengan gereja saya. Saya mau turut bangun gereja saya. Tetapi apa yang terjadi ketika ada orang lain? Yuk kita pindah yuk, ada gereja lebih bagus. Banyak yang berkata saya mau setia ikut Tuhan. Yang muda-muda bilang saya mau melayani Tuhan sampai akhir. Tetapi apa yang terjadi ketika engkau bertemu jodoh beda agama? Apakah engkau tetap pada pendirianmu ikut Tuhan? Atau engkau jual Tuhan hanya demi laki-laki atau perempuan? Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi yang setia melakukannya sampai akhir, siapakah yang menemukannya?
Jadi Bapak Ibu Saudara dalam pernikahan, kalau sampai hari ini suamimu, istrimu masih setia, dan engkau masih setia, lakukan itu sampai akhir. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang setia. Amin. Nah, jadi kita diperhadapkan terhadap dua hal. Kita mau mendua hati atau kita tetap mau setia. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Seringkali banyak hal yang orang mendua hati. Satu, kita akan bahas pertama, menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidakkah Bapak Ibu melihat di selebriti, TV-TV, media apapun itu, bahkan sekarang kawin cerai itu bukan hanya lagi orang di luar Kristen, tetapi orang Kristen juga sudah mulai ikut tren kawin cerai. Dan bukan hanya kawin cerai, banyak orang meninggalkan iman Kristen dan menduakan Tuhan. Nah, kita baca di Keluaran 20 ayat 35, apa yang Tuhan katakan begini. Dia bilang kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan kemudian dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang dari orang-orang yang membenci aku. Jadi pertama Bapak Saudara, kita diingatkan jangan sampai kita menduakan Tuhan. Karena menduakan Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah ada orang Kristen, masih Kristen tapi menduakan Tuhan? Ada. Nah bagaimana cara kita menduakan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Gam tapi ini masih Kristen kok dia masih rajin ibadah. Tapi bagaimana caranya menduakan Tuhan? Nah mari kita bahas sama-sama Bapak Saudara. Pertama dikatakan, menduakan Tuhan itu kita sujud dan beribadah kepada Allah lain. Jadi kalau Bapak Ibu pertama, kalau alamatnya sudah berbeda, bukan lagi di gereja, tetapi udah memilih jalan lain di pohon atau di mana, itu adalah tindakan yang menduakan Tuhan. Ketika anakmu sakit, engkau tidak bawa dia kepada Tuhan, engkau tidak bawa ke dokter, tapi engkau bawa ke orang pintar. Itu adalah salah satu tindakan menduakan Tuhan. Ketika engkau buka usaha dan engkau pergi ke Gunung Kawi, engkau cari penglaris. Padahal engkau tahu sendiri bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tapi engkau minta di tempat lain. Itu adalah menduakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menduakan Tuhan itu pada saat kita menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Juga menduakan Tuhan ini termasuk pada saat kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Benar gak sih Tuhan itu bisa menyembuhkan saya? Benar gak sih Tuhan itu bisa ini, bisa itu, bisa ini? Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi hanya aja kita terlalu banyak neko-neko. Engkau yang sakit terbaring, gampang saja. Semudah mengembalikan telapak tangan, Tuhan bisa sembuhkan dirimu. Tetapi masalahnya, kamunya yang belum beres Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan fisik itu menyusul setelah terjadi kesembuhan batin dan jiwa roh. Jadi pada saat kita mulai meragukan kuasa Tuhan, itu artinya kita sedang menduakan Tuhan. Karena kita mulai berpikir akhirnya, jangan-jangan ada yang lebih kuasanya dari Tuhan. Dan kemudian Bapak Saudara, bagaimana kita menduakan Tuhan? Kita juga menaruh harapan dan kepercayaan pada hal tertentu. Misalnya Bapak Saudara, ada engkau taruh di warungmu, kemudian ditanya kenapa itu ditaruh di situ? Karena supaya ada banyak pelanggan datang ke sini. Engkau taruh macam-macam di tempat usahamu, ditanya kenapa? Ini pengundang berkat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun benda segala macam, itu tidak akan menjadikan engkau kaya. Itu tidak akan menjadikan engkau damai sejahtera. Sekalipun engkau mengalami banyak uang karena benda-benda apapun di luar Tuhan. Tetapi engkau pasti menderita.
Karena iblis itu gak pernah gratis, bos. Apa yang dikasih akan minta 100 kali lipat. Makanya jangan heran. Orang yang penyembahan berhala, perhatikan baik-baik. Orang yang penyembahan berhala, biasanya ada aja anaknya cacat, keluarganya hancur. Karena apa? Iblis itu gak pernah ngasih gratis. Tetapi Tuhan, dia berikan dirinya untukmu dan untuk saya gratis. Tapi kita sering milih yang bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai hidup kita. Jadi mulai hari ini, ingat baik-baik Bapak Saudara, kita jangan pernah menduakan Tuhan. Karena di luar Tuhan itu gak pernah ada yang tulus. Selalu minta imbal balik. Dan kemudian di era modern ini, orangnya masih Kristen, iya. Tetapi sering kali mendoakan Tuhan dengan cara apa? Dengan mementingkan hal duniawi dibanding Tuhan. Misalnya ada ibadah. Tetapi engkau memilih meninggalkan ibadah. Yang penting engkau pergi lari karena hobimu lari. Cara mendoakan Tuhan adalah ketika hobimu mengalahkan Tuhan. Dari dulu Bapak Saudara, Bu Gembala ini sudah ajak saya, yuk kita ke Car Free Day. Tapi waktu itu kami gak dapat waktu, saya bilang enggak. Bahkan kami punya waktu pelayanan di tempat lain, kami punya 2 sesi ibadah. Bu Gembala bilang ke saya, kita gak aktif di sesi pagi, biar ke Car Free Day, sorenya baru ibadah. Saya bilang enggak. Tapi kemarin minggu keempat kami pergi 1 kali. Ya karena memang gak ada kegiatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan hobimu membuat engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena engkau main game, engkau lupa jam ibadah. Jangan sampai pekerjaanmu menjadi berhala. Jangan sampai hobimu menjadi berhala. Berhala itu apa? Engkau lebih pentingkan pekerjaanmu dibanding Tuhan. Sedangkan engkau harus tahu, kalau engkau mencari Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan bisa membuat apa yang mustahil menjadi nyata dalam hidupmu. Amin. Itu prinsip saya Bapak Saudara yang saya terapkan dari dulu. Saya mementingkan cari Tuhan dari cari apapun dunia ini. Karena saya tahu kalau saya cari Tuhan, Tuhan yang mendatangkan segala sesuatu dalam hidup saya. Tapi kalau saya cari dunia, tapi saya tinggalkan Tuhan, saya kehilangan semuanya. Jadi hari ini, tema kita mendua hati. Dan pertama, Tuhan mau ingatkan kita, jangan sampai engkau menduakan Tuhan. Karena akibatnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menduakan Tuhan, pertama kita akan menerima murka dan hukuman dari Tuhan. Tadi kita sudah baca sama-sama, Tuhan itu Allah yang pencemburu. Dia akan membalaskan ke keturunan ketiga, keempat bagi orang yang membenci dia. Jadi kalau kita udah mulai neko-neko, ingat baik-baik. Kalau kita mulai neko-neko dengan Tuhan, ada murka yang turun atas hidup kita. Makanya saya rindu sampaikan ini kepada jemaat. Cari Tuhan lebih dari apapun engkau cari di dunia ini. Karena apa? Pada saat engkau cari Tuhan, engkau bekerja, Tuhan berkati pekerjaanmu. Tapi kalau engkau cari segala sesuatu duniawi ini, sampai sejauh mana kekuatanmu membangun tatamu. Tapi pada saat engkau mencari Tuhan, Tuhan yang bekerja di atas pekerjaanmu. Amin. Dan kalau kita setia kepada Tuhan, Dia berjanji Bapak Ibu Saudara, kita itu diberkati dan disertai. Ada satu firman Tuhan yang berkata, kalau hari ini engkau setia beribadah kepada Aku, maka Aku akan memberkati hidupmu. Ini bukan janji kosong Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu kita mengalami hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Jadi pertama, banyak orang mendua hati. Tetapi pertama, jangan sampai menduakan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai menduakan pasangan. Kita baca sama-sama. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Fix ya, final. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kecuali diceraikan oleh Allah. Diceraikan maksudnya gini, ya udah satunya berangkat. Ya. Jadi Bapak Saudara, kita orang Kristen ya. Nggak boleh cerai. Kalau engkau siap cerai, artinya engkau siap tidak nikah. Kalau engkau cerai dan mau nikah, berarti doamu harus begini, Tuhan, cepat-cepat ambil dia Tuhan. Nah, tetapi pada mulanya Tuhan bilang, Allah membenci perceraian. Jadi jangan pernah menduakan pasanganmu. Juga dikatakan di Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Artinya apa? Ketika kita setia kepada pasangan kita dari sejak muda, bukan istilahnya gini, pas lagi susah istri jadi sekretaris. Pada saat udah kaya dibalik, sekretaris jadi istri. Kan banyak yang begitu Bapak Ibu Saudara. Lagi susahnya gak bisa gaji pegawai, akhirnya istri merangkap jadi sekretaris. Ketika usaha udah berkembang, istri ditinggal di rumah diganti. Sekretarisnya jadi istri. Nah ini kekejian di hadapan Tuhan. Karena Allah membenci perceraian. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menduakan pasangan kita? Ada orang yang masih menikah belum cerai, tetapi sudah menduakan pasangannya. Nah, pertama, akan terjadi tanda-tanda begini. Kalau kita sudah mulai menduakan pasangan kita, artinya kita mulai mempercayai orang lain lebih dari pasangan. Hati-hati Bapak Saudara. Begini, dari awal Tuhan mengatakan, mereka bukan dua lagi menjadi satu. Artinya kalau menjadi satu itu harus saling percaya. Kalau sampai saat ini dari sejak engkau menikah, sampai sekarang engkau masih belum bisa ada rasa percaya sama suamimu atau istrimu, jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian. Karena sejatinya pasangan yang menikah itu, yang sudah jadi suami istri, modalnya bukan uang. Modalnya bukan rumah, tetapi kepercayaan. Apa yang terjadi kalau istri mulai sembunyikan uangnya untuk dia sendiri, suami juga begitu. Keluarga itu gak akan pernah bisa berkembang Bapak Ibu Saudara. Istri mulai menganggap ini hasil kerjaku ya, gajiku ya, ini gak boleh disentuh ya. Suami juga bilang begitu, oh ini gajiku yang gak boleh disentuh. Ya udah ngapain menikah kalau gajimu gak boleh disentuh. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kita mendoakan pasangan kita? Yaitu saat mulai terjadi kita lebih mempercayai orang lain daripada pasangan kita. Saya Bapak Ibu Saudara, saya terapkan dalam hidup saya. Kalau istri saya bilang A, saya nggak banyak neko-neko, saya percaya. Karena dia mau bohong atau benar itu urusan dia. Jadi pertama, kita harus bisa mempercayai pasangan kita dan imbal baliknya pasangan kita juga harus bisa menjaga kepercayaan kita. Dan kedua, bagaimana kita mendoakan pasangan kita saat kita mulai menginginkan orang lain dalam hati. Aduh, andaikan itu jadi istri saya lebih cantik. Kalau kita sudah mulai mengingini orang lain untuk menjadi milik kita, padahal kita sedang beristri, itu kita sedang menduakan pasangan kita. Mengatakan orang lain itu cantik gak apa-apa, tetapi harus yang paling the best, tercantik adalah istrimu. Orang lain cantik-cantik, tetapi yang tercantik harus istrimu, yang terbaik harus istrimu, biar tidak ada celaan bagi orang lain untuk masuk dalam hatimu. Nonton film Bapak Ibu Saudara, itu kan cowok-cowok Korea kayak bihun semua tuh putih-putih. Biasanya kan cewek-cewek banyak histeris tuh lihat cowok-cowok Korea. Juga yang cewek-cewek Korea juga putih-putih ini. Ya mereka cantik ya wajar, mereka ganteng wajar. Tetapi ingat,
Harus suamimu dan istrimu yang lebih cantik, yang lebih ganteng. Jangan sampai ada ruang bagi orang lain. Amin. Banyak yang langsing-langsing di luar sana. Tetapi istrimu dulu juga langsing. Itu juga nanti kalau nggak terawat juga kayak gentong juga. Justru kalau istrimu nggak langsing, ya salahkan dirimu juga. Aduh, masih kurang modal aku nih beli Herbalife nih. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menduakan pasangan kita. Memang belum cerai, karena tahapnya pertama apa? Kita mulai naruh kepercayaan lebih dibanding istri. Itu sudah mulai menduakan pasangan. Dan kemudian kita mulai mengingini dalam hati. Dan terakhir, barulah terjadi perceraian, menceraikan pasangan. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah akibatnya Bapak Saudara, apa yang terjadi kalau sudah mulai terpikirkan untuk cerai dan bahkan melakukan perceraian? Satu, kehilangan damai sejahtera. Di rumah itu gak akan ada damai lagi Bapak Saudara. Kalau sudah mau berpikir untuk cerai, semuanya gak ada damai lagi. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Dan apa yang engkau bangun dengan baik dengan pasanganmu, kalau engkau sudah mulai mau menduakan dia, lihatlah itu nanti hancur. Sia-sia. Karena Tuhan memberkati kalian sebagai pasangan suami istri dan ada berkatnya untuk kalian. Ketika engkau mulai neko-neko suami atau istri, ingat baik-baik apa yang dibangun itu pasti hancur. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi keharmonisan karena mulai curiga satu sama lain, gak percaya satu sama lain. Dan akhirnya keluarga hancur, kehilangan berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, orang yang setia kepada pasangannya. Makanya gini, janji nikah itu. Ketika kita baca ulang ya. Aku bersedia menjadi suami istrimu dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin. Sakit dari malang, sehat atau sakit. Bapak Saudara, pernahkah kita terpikir itu konsekuensi loh. Pada saat engkau berani menikah dengan seseorang, berarti engkau sedang membaca engkau siap sedia. Dan pada saat engkau bersedia mengatakan Tuhan saya sanggup, maka Tuhan menurunkan berkat atas keluargamu, atas anak cucumu. Dan ingat baik-baik, perceraian itu tidak hanya menjadi kutuk atas dirimu, tetapi juga menjadi kutuk atas anak-anakmu. Jadi makanya, kedua, jangan pernah menduakan pasangan kita. Pujilah sekali-sekali istrimu, Bapak Saudara, atau istri pujilah sekali-sekali suamimu biar hati dia senang. Ganteng sekali suamiku hari ini. Lihatlah nanti kalau hidungnya gak merah. Cantik sekali istriku hari ini. Kita itu begini Bapak Saudara, pernikahan itu dirawat supaya akur. Karena pernikahan itu gak akan bertahan kalau gak dirawat. Cara rawatnya apa? Gak apa-apa. Sekali-sekali romantis. Sekali-sekali bawa makan istrimu keluar. Sekali-sekali berikan dia surprise. Ada pernah jemaat berkata begini. Boro-boro kasih hadiah. Semenjak nikah ulang tahunku aja gak pernah diingat. Jadi Bapak Saudara, rawat pernikahan kita. Jangan sampai kita menduakan pasangan kita. Karena pada saat kita menduakan pasangan kita, apa yang terjadi? Kutuk dan murka Allah atas keluargamu. Atas dirimu sendiri. Tetapi sebaliknya pada saat kita merawat keluarga kita dengan baik. Kita tetap setia sampai akhir. Berkat penyertaan Tuhan ada atas kita, anak cucu kita. Amin. Dan ketiga, apa yang gak boleh kita duakan? Ketiga adalah menduakan kepercayaan orang. Ada tukang yang sedang bekerja sekarang, dia bilang ke saya begini, Pak, saya gak cari uang besar. Untung mungkin saya cari tapi tipis.
Tetapi saya cari kepercayaan orang. Saya lakukan pekerjaan saya dengan baik. Karena saya tahu kalau saya lakukan pekerjaan saya dengan baik di sini. Nanti Bapak akan ngomong ke orang. Ini ada tukang bagus nih. Dan itu menjadi berkat buat saya. Bahasanya mungkin gak se-Kristen ini Bapak Ibu. Tapi seperti inilah. Jadi begini. Banyak orang mengkhianati kepercayaan orang lain. Karena dia berpikir untung sesaat. Tetapi ingat, kalau engkau sudah mulai mengkhianati kepercayaan orang lain, itu akan menjadi kerugian secara turun-temurun dalam hidupmu. Kita baca satu firman Tuhan Bapak Saudara. Amsal 25 ayat 19, 32 ya. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Lanjut Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi jadilah orang berintegritas Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bercerita kepadamu, kalau dia udah bilang ini rahasia ya. Kalau engkau tidak sanggup menjaga rahasia, bilang ke dia, jangan kasih tahu saya. Jangan sampai orang lain sudah cerita kepada kita, kemudian dia bilang, tolong ya Pak, tolong ya Bu, jangan kasih tahu. Padahal kamu orang pertama yang kasih tahu. Besoknya satu kompleks sudah tahu. Jadilah orang yang bisa dipercaya, berintegritas Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kali saya diberitahukan satu rahasia besar tentang seseorang. Dan orang itu pesan kepada saya. Tolong jangan kasih tahu siapapun. Itu sudah cukup. Tidak. Koma lagi. Termasuk istrimu. Siapapun gak boleh keluar. Dan tahu Bapak Saudara. Cukup lama Bu Gembala ini rayu saya. Ayolah. Kasih tahulah. Dan boleh tanya, hari ini tahu gak dia? Gak tahu, karena ketika saya sudah bilang ke orang itu, oke, saya jaga rahasia. Dan ketika dia bilang, jangan kasih tahu istrimu, itu saya pegang. Dan sampai sekarang, saya gak kasih tahu. Mungkin suatu saat bisa kalau orangnya udah buka kuncinya. Tapi selagi saya dipercaya untuk gak kasih tahu siapapun, termasuk istri, itu akan saya pegang selalu. Sampai sekarang gak saya kasih tahu. Kurang lebih mungkin 2 minggu sampai 1 bulan dirayu-rayu. Ini ya bukan ya? Bukan, udah diam aja. Saya juga mau katakan kepada kita semua. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Pelayanan bisa hancur kalau gembalanya gak bisa dipercaya. Karena apa? Gembala itu adalah orang tempat konseling. Coba bayangkan kalau gembala di konseling, gak lama kemudian gembalanya disebarkan. Jemaat mudar. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalian punya gembala, saya cukup bisa dipercaya dalam segala hal. Apa yang disampaikan kepada saya nggak akan bongkar di atas genteng. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang lain. Jangan sampai kita menduakan kepercayaan orang lain. Dan bagaimana cara kita menduakan kepercayaan orang lain? Satu, kita mengkhianati kepercayaan orang lain hanya karena mendapatkan keuntungan. Misalnya, ada orang cerita kepada kita. Karena dia anggap kita teman. Saya mau buka bisnis ini, caranya begini, begini, begini. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Karena ini baru rencana. Kemudian kita lihat ada orang yang mau buka bisnis yang sama. Tapi kita pikir, dia bilang kepada kita, nanti saya bayar 5 juta. Dan kita mulai membocorkan apa yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu, kita jangan pernah jadi pengkhianat. Apa yang sudah disampaikan ke kita, dia bilang jaga. Jangan sampaikan dulu sebelum terjadi. Maka jaga itu. Jangan sampai karena kita dapat uang, akhirnya kita membocorkan rahasia perusahaan orang lain. Rahasia kehidupan orang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menduakan kepercayaan orang pada saat kita bersaksi dusta
terhadap orang lain. Ini sering terjadi di pengadilan, Bapak Saudara. Awal-awalnya jujur, tolong saya ya jadi saksi yang benar. Tapi giliran udah masuk duit, saat masuk pengadilan kesaksiannya jadi lain. Jangan pernah integritasmu berubah hanya karena engkau dibayar oleh uang. Karena begini Bapak Saudara, orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang setia, itu dikenan Tuhan. Dan hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Tapi pengkhianat itu adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Lucifer dibuang ke bumi. Kenapa? Karena dia berkhianat. Dia mulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia mulai mencari penyembahan untuk dirinya sendiri. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu. Di minggu lalu ada firman Tuhan mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. Dia penipu. Jangan sampai kita menjadi penipu, pembohong. Tetapi tetaplah jadi orang jujur. Orang yang bisa dipegang kata-katanya. Orang berintegritas. Karena orang setia, orang jujur itu berkat yang kejar dia. Ada orang kerja Bapak Ibu Saudara, biarpun mahal, tetapi dicari orang. Karena apa? Jujur. Tapi ada orang kerja, biarpun murah, nggak dicari. Karena apa? Nanti nipu. Jadi kejujuran itu sangat berharga untuk kita miliki. Jaga integritas diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Beda di depan, beda di belakang. Engkau harus sama di depan dan harus sama di belakang. Itu artinya kita jujur, kita bisa dipercaya. Bapak Saudara, dan apa akibatnya kalau kita mendoakan kepercayaan orang lain? Pertama, kita kehilangan kepercayaan orang lain. Misalnya begini, kita bekerja tetapi kita menipu. Saya percaya Bapak Saudara, orang gak akan datang lagi ke tempat kita. Misalnya kita jualan, kita jual grade A, kemudian kita kasihnya grade B. Saya yakin dia gak akan balik lagi. Karena engkau telah menipu dia. Tapi pada saat engkau jujur apa adanya, dia pasti akan balik. Dia akan cari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, juga kita kehilangan berkat. Bayangkan kalau orang sudah gak percaya kepada kita, itu berkat tertutup semuanya. Dan pastinya juga kita gak dipercayai Tuhan kalau kita menjadi orang yang suka tipu-tipu, suka berkhianat. Tetapi pada saat kita setia kepada kepercayaan yang diberikan orang lain, saya percaya orang itu pasti dipercaya Tuhan dan terlebih itu dipercaya sesama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar mengenai orang yang mendua hati. Pertama, dalam hidup ini jangan sampai kita menduakan Tuhan. Karena menduakan Tuhan itu hanya mendatangkan murka Tuhan dan kita kehilangan keselamatan. Kedua, kita jangan sampai menduakan pasangan kita. Karena menduakan pasangan itu bukannya berkat tetapi kutuk yang turun atas hidup kita. Tetapi pada saat kita setia kepada pasangan kita, mulai dari berat badannya 40, sekarang sudah jadi 90, naik 2 kali lipat lebih. Tapi engkau tetap setia. Maka keluargamu pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan menyukai kesetiaan. Karena Allah kita juga adalah Allah yang setia. Dan ketiga, jangan sampai kita menduakan kepercayaan orang lain. Karena pada saat kita menduakan kepercayaan orang lain, kita kehilangan kepercayaan. Dan kita juga kehilangan berkat. Justru sebaliknya, pada saat kita menjaga kepercayaan, kita akan dipercayai Tuhan dan dipercayai sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang setia. Jangan jadi orang yang munafik, jangan jadi orang yang mencela-mencela, jangan jadi orang yang suka tipu-tipu, jangan jadi orang yang mendua hati. Karena pada saat engkau mendua hati, firman Tuhan berkata,
orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tetapi orang yang setia itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin.